Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan sebuah kisah inspiratif yang penuh makna tentang bagaimana kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta, tetapi pada berbagi dengan sesama. Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi dan cahaya bagi kita semua untuk lebih peduli dan memberi, serta menemukan kedamaian dalam hati. Di sebuah kota kecil yang sunyi di pagi hari, roda-roda becak Pak Ahmad berderit pelan menyusuri jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang bersiap beraktivitas. Dengan wajah keriputnya yang penuh senyum, Pak Ahmad, pria paruh baya berusia 60 tahun, selalu memulai harinya dengan doa. Becaknya sudah usang, cat birunya mulai mengelupas, dan dudukan penumpangnya tampak memudar. Namun, bagi Pak Ahmad, becak itu adalah sahabat setia yang mengantarnya mencari nafkah. Pak Ahmad hidup sendiri di rumah kecil di ujung gang sempit. Istrinya telah meninggal 5 tahun yang lalu, dan anak semata wayangnya bekerja di luar kota, jarang pulang karena kesibukan. Meski sepi, hati Pak Ahmad penuh rasa syukur. Setiap Jumat, ia memiliki tradisi unik yang membuatnya dikenal di kalangan warga. Siapapun yang naik becaknya di hari itu tak perlu membayar sepeser pun. Hari Jumat itu hari berbagi, katanya. Meski untuknya, uang yang dihasilkan di hari biasa pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pagi itu, seorang anak kecil berlari tergesa-gesa menghampirinya. "Pak Ahmad, saya terlambat sekolah. Tolong antar saya ke sekolah, ya," kata anak itu sambil terengah-engah. Pak Ahmad tersenyum, mengusap kepala anak itu, lalu membantu menaikkan tas sekolahnya ke becak. "Ayo naik, nak. Hari ini, Pak Ahmad nggak tarik ongkos," ucapnya lembut sambil mengayuh becak dengan penuh semangat. Sepanjang jalan, anak itu terus bercerita tentang cita-citanya menjadi dokter. Pak Ahmad hanya mengangguk, sesekali tersenyum mendengar impian polos itu. Namun, di balik senyum Pak Ahmad, ada cerita duka yang tak banyak orang tahu. Malam sebelumnya, ia hanya makan nasi dengan garam karena pendapatannya sangat sedikit. Kadang ia bertanya dalam hati, mengapa ia tetap ingin berbagi, sementara hidupnya sendiri begitu sulit. Tapi, ingatan akan pesan istrinya terus terngiang, "Ahmad, sedekah itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa ikhlas kita memberi." Pesan itu yang terus menjadi pegangan hidupnya. Siang harinya, seorang ibu tua yang kelelahan membawa barang dagangan menghentikan becaknya. "Pak, saya nggak punya uang banyak. Bisa antar saya ke pasar?" tanya ibu itu ragu-ragu. Pak Ahmad mengangguk tanpa berpikir panjang. "Naik saja, Bu. Jumat ini rezeki ibu, gratis," katanya. Mata ibu itu berkaca-kaca, dan tanpa sadar ia menepuk bahu Pak Ahmad dengan penuh terima kasih. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, nak," ucap ibu itu pelan. Sepanjang perjalanan, tatapan orang-orang yang melihat becaknya penuh dengan kekaguman. Namun, ada juga yang mencibir, menganggap apa yang dilakukan Pak Ahmad hanya sia-sia. "Percuma saja. Dia sendiri susah, kok sok-sokan gratis," kata seorang pedagang yang melihat dari kejauhan. Pak Ahmad hanya tersenyum, tak pernah membalas. Baginya, hidup bukan tentang membalas kata-kata buruk, melainkan tentang membuktikan bahwa kebaikan akan menang. Ketika sore tiba, tubuhnya terasa lelah, namun hatinya tetap ringan. Ia berhenti di depan sebuah masjid, mengelap peluh di dahinya sambil mengamati anak-anak kecil yang berlari-lari di pelataran. Ia teringat masa lalunya, ketika ia dan istrinya dulu bekerja keras bersama, menjajakan barang dagangan dengan becak yang sama. Hidup mungkin sulit, tapi kenangan indah itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di penghujung hari, Pak Ahmad pulang ke rumahnya. Dengan kantong kosong, tetapi hatinya penuh. Ia duduk di bangku kecil di depan rumahnya, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. "Hari ini cukup berat, ya Allah," bisiknya pelan. "Tapi terima kasih, karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk berbagi." Dengan senyum kecil di wajahnya, ia memejamkan mata, menunggu hari esok untuk kembali mengayuh becaknya,
membawa kebaikan yang sederhana namun penuh makna. Jumat pagi berikutnya, udara terasa segar setelah hujan semalam. Pak Ahmad kembali mengayuh becaknya, menyusuri jalanan kota kecil yang mulai sibuk. Seperti biasa, hari Jumat adalah hari spesial baginya. Meski tak ada bayaran, ia merasa bahagia bisa berbagi. Hari itu, becaknya kosong cukup lama hingga ia memutuskan berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan, menunggu penumpang. Saat sedang mengelap peluh, seorang pria berpakaian rapi dengan jas mahal dan sepatu mengilap berjalan tergesa-gesa ke arahnya. "Pak, saya perlu ke kantor secepatnya. Mobil saya mogok," kata pria itu, napasnya terengah-engah. Pak Ahmad mengangguk dan tersenyum, lalu mengisyaratkan pria itu untuk naik. "Silakan, Pak, hari ini gratis," ucapnya ringan sambil mulai mengayuh. Pria itu terkejut. "Gratis? Kenapa?" tanyanya dengan nada heran. Pak Ahmad menjawab sambil terus mengayuh, "Setiap hari Jumat, saya gratiskan tumpangan untuk siapapun. Sedekah kecil dari saya." Pria itu, yang ternyata bernama Pak Rendra, hanya terdiam. Matanya memperhatikan punggung Pak Ahmad yang membungkuk dan kaki tuanya yang terus mengayuh meski terlihat lelah. Selama perjalanan, Pak Ahmad berbicara tentang kehidupannya dengan nada ringan. Ia bercerita bagaimana ia kehilangan istrinya, bagaimana ia harus berjuang sendiri, dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam berbagi di tengah kesederhanaan hidupnya. Pak Rendra mendengarkan dengan seksama, merasa setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ahmad seperti menohok hatinya. Pak Rendra adalah seorang pengusaha sukses yang hidup dalam kemewahan. Namun, di balik jas mahal dan gaya hidup mewahnya, ia menyimpan kegelisahan yang tak bisa diungkapkan. Kesibukan mengejar materi telah membuatnya lupa pada banyak hal, termasuk berbagi dengan sesama. Kata-kata Pak Ahmad terus terngiang di telinganya, seakan menelanjangi jiwanya yang selama ini tertutup oleh ambisi duniawi. Ketika becak berhenti di depan gedung kantor mewah, Pak Rendra turun dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia mencoba menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Pak Ahmad, tetapi pria tua itu menolak dengan tegas. "Maaf, Pak, hari ini bukan tentang uang. Ini tentang berbagi kebahagiaan," ucap Pak Ahmad dengan senyum tulus. Pak Rendra merasa tenggorokannya tercekat. Ia tak pernah bertemu seseorang seperti Pak Ahmad sebelumnya. Setelah Pak Ahmad pergi, Pak Rendra tetap berdiri di depan kantornya, memandang becak tua itu yang perlahan menjauh. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia memiliki begitu banyak uang, tetapi jarang sekali ia memberikan sedikit pun untuk mereka yang membutuhkan. Perjalanan singkat dengan becak itu seperti tamparan keras yang membangunkannya dari tidur panjang. Hari itu, Pak Rendra tidak langsung masuk ke kantornya. Ia duduk di bangku dekat pintu masuk, termenung dengan kepala tertunduk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang memiliki begitu sedikit bisa berbagi begitu banyak? Dan mengapa dirinya, yang memiliki segalanya, justru merasa hampa? Perjalanan singkat dengan Pak Ahmad telah membuka pintu perubahan besar dalam hidupnya. Hari Jumat berikutnya, Pak Ahmad kembali berkeliling dengan becaknya. Meski tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya, ia tetap bersemangat menggratiskan tumpangan. Di sudut jalan dekat sebuah taman, Pak Rendra kembali menunggunya. Pria itu kini tak mengenakan jas mewah, melainkan pakaian yang lebih sederhana. Wajahnya tampak berbeda, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. "Pak Ahmad," sapa Pak Rendra sambil melambaikan tangan. Pak Ahmad tersenyum lebar saat mengenalinya. "Wah, Bapak yang waktu itu. Mau kemana hari ini?" tanyanya dengan nada ramah. "Saya tidak kemana-mana, Pak. Saya hanya ingin berbincang," jawab Pak Rendra, lalu duduk di becak. Pak Ahmad mengangguk, mulai mengayuh pelan sambil menyusuri jalan yang tenang. Di atas becak itu, percakapan mendalam terjadi. Pak Rendra mengungkapkan isi hatinya. Ia menceritakan bagaimana kehidupannya yang sukses ternyata tidak memberikan kebahagiaan. "Saya punya rumah besar, mobil mewah,
uang yang cukup untuk hidup 7 turunan. Tapi saya merasa kosong, Pak Ahmad. Hati saya hampa, katanya dengan suara bergetar. Pak Ahmad, yang tetap fokus mengayuh, mendengarkan dengan seksama. Harta itu ujian, Pak. Kadang yang punya banyak justru lebih berat ujiannya. Kalau boleh saya tanya, kapan terakhir kali Bapak berbagi dengan orang lain? Tanya Pak Ahmad lembut. Pertanyaan itu membuat Pak Rendra terdiam lama. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Jujur, saya lupa, jawab Pak Rendra akhirnya. Saya terlalu sibuk mengejar target dan keuntungan. Saya pikir, memberi hanya untuk orang yang punya waktu dan energi lebih. Pak Ahmad mengangguk pelan. Itulah, Pak, kita sering lupa. Padahal berbagi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat. Bahkan becak tua saya ini masih bisa berbagi, katanya sambil tersenyum. Pak Rendra tertegun. Perkataan sederhana itu menusuk hingga ke relung hatinya. Tapi bagaimana kalau saya sudah terlalu jauh? Saya sudah terlalu lama tidak peduli, tanyanya dengan nada putus asa. Pak Ahmad berhenti mengayuh sejenak, menatap Pak Rendra dengan mata yang penuh ketulusan. Bapak masih punya kesempatan. Selama kita bernapas, kita selalu bisa memulai dari awal. Perjalanan itu berakhir di pinggir sungai kecil yang sepi. Pak Rendra turun dari becak, memandang air yang mengalir perlahan di depannya. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia biasa membantu ibunya berjualan nasi bungkus untuk tetangga-tetangga miskin. Ia teringat senyum mereka yang menerima bantuan kecil itu. Sudah berapa lama ia melupakan kebahagiaan sederhana seperti itu. Sore itu, di bawah langit yang mulai temaram, Pak Rendra berjanji dalam hatinya untuk berubah. Ia menatap Pak Ahmad, yang tengah memeriksa roda becaknya. Pak Ahmad, katanya pelan, terima kasih sudah membuka mata saya. Saya ingin belajar dari Bapak. Saya ingin tahu bagaimana rasanya berbagi, meski sedikit. Pak Ahmad tersenyum, menepuk pundak Pak Rendra. Kita belajar bersama, Pak. Hidup ini perjalanan, dan kita semua punya kesempatan untuk membuatnya lebih baik. Minggu berikutnya, di pagi yang cerah, Pak Rendra kembali mencari Pak Ahmad. Kali ini, ia datang bukan hanya untuk berbincang, tetapi untuk memulai sesuatu yang baru. Ketika ia menemukan Pak Ahmad tengah beristirahat di bawah pohon rindang, ia langsung menghampiri. Pak Ahmad, bolehkah saya ikut naik becak Bapak hari ini? Saya ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan Bapak, ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh rasa ingin tahu. Pak Ahmad tersenyum, mengangguk tanpa banyak bicara. Silakan, Pak, tapi jangan berharap perjalanan ini akan nyaman seperti di mobil mewah Bapak, katanya bercanda, mencoba mencairkan suasana. Pak Rendra tertawa kecil, lalu duduk di kursi becak yang berderit. Becak itu kembali melaju, menyusuri jalanan kota yang penuh kesibukan pagi. Sepanjang perjalanan, Pak Ahmad menunjukkan tempat-tempat yang sering ia kunjungi. Di sini, saya biasa berhenti untuk menunggu anak-anak sekolah yang terlambat. Di sana, ada seorang ibu penjual sayur yang selalu menumpang becak saya tiap Jumat karena tidak punya cukup uang untuk naik angkot, ceritanya dengan nada ringan, seolah-olah ini adalah hal paling biasa di dunia. Namun, bagi Pak Rendra, cerita itu seperti tamparan keras. Ia menyadari betapa kecilnya usaha yang pernah ia lakukan untuk membantu orang lain. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah pasar kecil. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk menghampiri becak mereka sambil membawa keranjang penuh sayuran. Pak Ahmad, tolong antar saya ke ujung jalan, ya, pintanya lirih. Naik saja, Bu. Hari ini rezeki Ibu, jawab Pak Ahmad dengan senyum lebar. Wanita itu menaiki becak dengan susah payah, lalu duduk di sebelah Pak Rendra yang merasa canggung. Sepanjang perjalanan, wanita itu bercerita tentang dagangannya yang semakin sepi dan penghasilannya yang tak seberapa. Kadang, saya hanya bisa makan nasi sama garam, Pak, katanya sambil tersenyum getir. Pak Rendra hanya bisa terdiam. Ketika mereka sampai di tujuan, wanita itu turun dengan susah payah dan menepuk bahu Pak Ahmad.
Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki untukmu, nak, katanya sebelum pergi. Setelah wanita itu menghilang di keramaian pasar, Pak Rendra tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Pak Ahmad terkejut melihat pria itu menangis. "Kenapa, Pak?" tanyanya lembut. Pak Rendra menggelengkan kepala, mencoba mengendalikan emosinya. "Saya malu, Pak Ahmad. Saya punya segalanya, tapi tidak pernah merasa cukup. Saya lupa bagaimana rasanya bersyukur. Saya lupa bagaimana caranya berbagi. Lalu saya melihat Bapak yang memiliki begitu sedikit tapi memberi begitu banyak. Apa yang salah dengan saya?" Pak Ahmad tersenyum tipis, menepuk pundak Pak Rendra dengan lembut. "Tidak ada yang salah, Pak. Kadang, kita hanya perlu diingatkan. Yang penting, Bapak sudah menyadarinya sekarang. Itu langkah pertama yang luar biasa." Tangisan Pak Rendra semakin deras. Di saat itu, ia merasa semua topeng kemewahan yang selama ini ia pakai luruh begitu saja. Di atas becak tua itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sore itu, setelah pertemuan yang penuh emosi, Pak Ahmad dan Pak Rendra duduk di pinggir sungai kecil di tepi kota. Air mengalir pelan, memantulkan sinar matahari yang mulai redup. Pak Ahmad mempersilakan Pak Rendra untuk berbicara. "Kalau Bapak tidak keberatan, ceritakanlah," kata Pak Ahmad sambil memandang air yang mengalir. Pak Rendra menghela napas panjang sebelum memulai. "Pak Ahmad, saya lahir dari keluarga miskin. Ayah saya meninggalkan kami saat saya masih kecil. Ibu saya seorang pedagang kecil, dan setiap hari kami harus berjuang untuk makan. Waktu itu, saya sering melihat ibu menangis diam-diam karena dagangannya tidak laku." Suaranya bergetar, seperti sedang membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama, tak ingin menyela. Pak Rendra melanjutkan, "Ketika saya remaja, saya bertekad untuk mengubah nasib. Saya belajar keras, bekerja siang dan malam. Akhirnya, saya berhasil membangun usaha saya sendiri. Tapi entah kenapa, semakin saya sukses, semakin jauh saya dari nilai-nilai yang ibu saya tanamkan." Ia menunduk, menatap tangannya sendiri seolah-olah melihat dosa yang tak terlihat. Pak Ahmad mengangguk pelan, menyadari bahwa kekayaan dan keberhasilan seringkali menjadi ujian yang berat. "Kadang-kadang, keberhasilan justru membuat kita lupa dari mana kita berasal," ucap Pak Ahmad. Kata-kata itu membuat Pak Rendra termenung. Ia mengingat ibunya yang dulu sering berkata, "Berbagi itu tidak akan membuatmu miskin, nak, tapi akan membuat hatimu kaya." Namun, setelah ibu Pak Rendra meninggal, ia semakin tenggelam dalam kesibukan bisnis dan ambisi duniawi. Ia mengejar target, membangun koneksi, dan mengumpulkan kekayaan, tetapi lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada hal-hal sederhana. "Sekarang, saya punya semuanya, tapi rasanya hampa, Pak Ahmad. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berbagi, kapan terakhir kali saya benar-benar peduli," katanya dengan suara yang lirih. Pak Ahmad menarik napas panjang, mencoba menenangkan suasana. "Bapak tidak sendiri. Banyak orang yang lupa. Tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk berubah. Lihatlah, Bapak bertemu saya bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengingatkan Bapak," ucap Pak Ahmad sambil tersenyum. Kata-kata itu seperti air yang menyejukkan hati Pak Rendra. Pak Rendra memandang Pak Ahmad dengan mata berkaca-kaca. "Pak Ahmad, saya ingin berubah. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia saya begitu rumit. Orang-orang di sekitar saya tidak peduli dengan nilai-nilai seperti ini. Mereka hanya peduli pada keuntungan dan materi." Suaranya penuh kebimbangan. Pak Ahmad menepuk pundaknya dengan lembut. "Mulailah dari hal kecil, Pak. Berbagi tidak harus besar. Yang penting adalah niat dan ketulusan. Jangan pikirkan apa kata orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penyesalan. Lakukan yang Bapak bisa, sekarang juga." Malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, Pak Rendra merasa hatinya mulai terang. Ia tahu bahwa perjalanan menuju perubahan akan sulit,
tetapi ia yakin bahwa ia telah mengambil langkah pertama yang benar. Pagi itu, Pak Rendra berdiri di depan jendela besar kantornya yang mewah. Ia menatap jalanan di bawah sana, di mana para pedagang kaki lima mulai sibuk menggelar dagangan mereka. Pikiran tentang percakapannya dengan Pak Ahmad beberapa hari lalu masih terngiang di benaknya. Ia tahu bahwa ia harus memulai sesuatu, tapi rasa takut dan kebimbangan terus menghantui. Namun, tekadnya akhirnya mengalahkan keraguannya. Siang itu, ia mengambil keputusan besar. Ia meminta asistennya untuk mengatur pertemuan dengan karyawan dan staf di perusahaannya. Ketika semua berkumpul di ruang rapat, Pak Rendra berdiri di depan mereka dengan wajah serius. Mulai hari ini, perusahaan kita akan memiliki program berbagi untuk membantu mereka yang membutuhkan, katanya dengan suara tegas. Para karyawan tampak terkejut. Selama ini, Pak Rendra dikenal sebagai bos yang ambisius dan sangat fokus pada keuntungan. Mereka tidak pernah menyangka ia akan mengambil langkah seperti ini. Kita akan mulai dari hal kecil. Sebagian dari keuntungan bulanan akan dialokasikan untuk membantu pedagang kecil, anak-anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan, lanjutnya. Suasana hening sejenak sebelum tepuk tangan pelan mulai terdengar, menyebar di seluruh ruangan. Meski puas dengan keputusan itu, Pak Rendra tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sampai di situ. Hari Jumat berikutnya, ia kembali menemui Pak Ahmad. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Pak Ahmad, saya ingin belajar lebih banyak dari Bapak. Saya ingin ikut melihat dunia dari sudut pandang Bapak." Pak Ahmad tertawa kecil, lalu mengangguk. "Baiklah, Pak, tapi siap-siap, ya, hidup di jalanan itu tidak mudah." Mereka pun memulai perjalanan mereka. Pak Ahmad mengajak Pak Rendra mengunjungi tempat-tempat yang selama ini ia kenal. Mereka bertemu dengan seorang penjual gorengan tua yang hanya mampu menjual sedikit barang dagangannya setiap hari. "Ini, Pak, untuk tambahan modal," kata Pak Rendra sambil memberikan uang dengan tangan gemetar. Wajah penjual itu langsung berubah cerah, dan ia berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sepanjang hari itu, Pak Rendra terus mengikuti Pak Ahmad, belajar tentang kehidupan yang sebelumnya terasa begitu jauh darinya. Ia melihat senyum anak-anak yang menerima tumpangan gratis, mendengar doa tulus dari para ibu yang tak mampu membayar ongkos, dan merasakan kebahagiaan sederhana yang lahir dari berbagi. Di setiap pertemuan itu, hatinya terasa lebih ringan. Ketika matahari mulai terbenam, mereka berhenti di sebuah lapangan kecil untuk beristirahat. Pak Rendra, yang biasanya begitu kaku, kini tersenyum lebih sering. "Pak Ahmad, terima kasih sudah mengajarkan saya. Saya merasa seperti manusia baru hari ini," katanya dengan nada penuh rasa syukur. Pak Ahmad menatapnya dengan tatapan lembut. "Semua orang punya peluang untuk berubah, Pak. Yang penting adalah niat dan tindakan. Saya yakin, Bapak akan membawa banyak kebaikan untuk lebih banyak orang." Malam itu, di bawah langit berbintang, Pak Rendra merasa hidupnya telah menemukan makna baru. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak ada pada harta, melainkan pada berbagi dan peduli kepada sesama. Hari Jumat berikutnya, Pak Rendra kembali menemani Pak Ahmad mengayuh becaknya. Kali ini, ia membawa lebih banyak uang untuk disumbangkan. Namun, bukan jumlah uang yang ia bawa yang membuatnya bersemangat, melainkan perasaan ringan dan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Ia merasa perjalanan ini adalah bagian dari pencarian dirinya yang hilang. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki muda yang memanggil becak Pak Ahmad dengan tergesa-gesa. Lelaki itu mengenakan seragam buruh pabrik yang sudah lusuh, dan wajahnya tampak lelah. "Pak, tolong antar saya ke rumah sakit. Anak saya sakit parah, dan saya tidak punya uang untuk ongkos," mintanya dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Pak Ahmad mengajak lelaki itu naik ke becak. Pak Rendra, yang duduk di sampingnya, memperhatikan dengan saksama. Selama perjalanan ke rumah sakit, lelaki itu terus bercerita tentang anaknya yang baru berusia 3 tahun. "Dia belum pernah sakit seperti ini sebelumnya. Saya takut sekali, Pak.
Saya bahkan tidak tahu bagaimana membayar biaya rumah sakit nanti, katanya dengan air mata mengalir. Pak Rendra, yang mendengar cerita itu, merasakan dadanya sesak. Ia teringat bagaimana ibunya dulu sering mengorbankan segalanya untuk dirinya, bahkan saat mereka tidak memiliki apa-apa. Ia terdiam, menahan air matanya sendiri. Ketika mereka tiba di rumah sakit, lelaki itu mengucapkan terima kasih sambil terbata-bata, lalu berlari masuk ke dalam gedung. Namun, langkahnya terhenti ketika Pak Rendra memanggilnya. "Tunggu, Mas," katanya sambil menyerahkan segepok uang dari dompetnya. "Ini untuk membantu biaya pengobatan anakmu. Jangan pikirkan untuk mengembalikannya. Anggap saja ini rezeki untuk keluargamu." Lelaki itu menatap uang di tangannya dengan mata yang melebar. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Ini terlalu banyak," katanya dengan suara bergetar. "Yang penting anakmu sembuh," jawab Pak Rendra singkat. Lelaki itu menangis terseduh-seduh, lalu memeluk Pak Rendra dengan erat. "Semoga Allah membalas kebaikan Bapak," katanya sebelum berlari masuk ke rumah sakit. Pak Rendra berdiri di sana, memandang lelaki itu hingga menghilang di balik pintu rumah sakit. Hatinya terasa damai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Pak Ahmad yang menyaksikan momen itu tersenyum lebar. "Lihat, Pak, Bapak tidak hanya membantu orang itu, tapi juga menyelamatkan harapan mereka," katanya dengan nada bangga. Pak Rendra mengangguk, menahan emosi yang mulai membanjiri dirinya. "Pak Ahmad, saya tidak pernah merasa sekaya ini sebelumnya," ucapnya pelan. Hari itu, di atas becak tua yang terus bergerak, Pak Rendra merasa seperti menemukan dirinya yang dulu. Ia merasa hidupnya mulai memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar mencari keuntungan. Ia mulai memahami apa yang dimaksud Pak Ahmad, berbagi tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menyembuhkan hati yang selama ini terluka. Di balik setiap senyuman dan doa yang ia terima, ia menemukan kebahagiaan sejati. Hari Jumat itu, seperti biasa, Pak Ahmad kembali mengayuh becaknya dengan senyuman yang tak pernah pudar. Di sampingnya, Pak Rendra kembali ikut serta, namun kali ini dengan membawa lebih dari sekadar uang. Ia membawa harapan dan semangat untuk mengubah hidup lebih banyak orang. Becak tua itu melaju perlahan melewati jalanan kota yang ramai, dan setiap langkahnya menjadi lebih bermakna. Perjalanan mereka berhenti di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran kota. Pak Ahmad mengenalkan Pak Rendra pada seorang ibu muda bernama Lestari yang tinggal bersama 3 anak kecil di rumah kecil berdinding bambu. Suaminya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan mereka tanpa penghasilan tetap. Lestari menghidupi keluarganya dengan menjahit pakaian, meski pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Rendra memperhatikan dengan seksama kondisi rumah itu. Anak-anak Lestari tampak riang, bermain di halaman kecil yang becek. Namun, wajah mereka terlihat kurus, menunjukkan kurangnya asupan gizi. Hatinya terasa seperti diremas. Ia teringat masa kecilnya yang penuh perjuangan bersama ibunya. "Bu Lestari, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" tanyanya dengan suara yang penuh empati. Lestari terkejut, namun dengan lirih ia menjawab, "Jika Bapak bisa membantu saya membeli mesin jahit yang lebih baik, mungkin saya bisa menerima lebih banyak pesanan." Kata-katanya sederhana, tapi penuh harapan. Pak Rendra segera mengangguk, dan tanpa pikir panjang, ia memberikan uang yang cukup untuk membeli mesin jahit baru. "Ini bukan hanya untuk mesin jahit, tapi juga untuk anak-anak ibu," tambahnya. Lestari menangis, memeluk Pak Ahmad yang berdiri di sampingnya. "Terima kasih, Pak Ahmad, karena sudah membawa orang sebaik ini ke tempat kami," ucapnya. Pak Ahmad hanya tersenyum sambil menepuk bahu Lestari. "Rezeki itu datang dari Tuhan, Bu. Saya hanya menjadi perantara," jawabnya dengan rendah hati. Saat mereka meninggalkan rumah itu, Pak Rendra terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Pak Ahmad," katanya akhirnya, "saya telah membangun banyak gedung, memiliki banyak aset, tapi kenapa saya merasa tidak pernah benar-benar membangun kehidupan orang lain?" Pak Ahmad menghentikan becaknya, menatap Pak Rendra dengan penuh makna. "Karena,
Pak, membangun manusia tidak membutuhkan kekayaan. Itu membutuhkan hati. Malam itu, ketika mereka kembali ke tempat peristirahatan Pak Ahmad, Pak Rendra mengungkapkan keinginannya. Pak Ahmad, saya ingin melakukan ini secara berkelanjutan. Saya ingin mendirikan yayasan yang membantu orang-orang kecil seperti Bu Lestari. Saya ingin membuat ini lebih besar, tapi tetap dengan hati seperti yang Bapak ajarkan. Pak Ahmad tersenyum penuh bangga. Itu langkah besar, Pak. Dan saya yakin Bapak bisa melakukannya. Pak Rendra menatap langit malam yang berbintang. Ia tahu bahwa jalannya masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Dengan bimbingan Pak Ahmad, ia yakin bisa membawa perubahan yang berarti bagi banyak orang. Di hari itu, di bawah langit malam, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi pengusaha yang kosong, melainkan seorang manusia yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Setelah keputusan besar itu, Pak Rendra kembali ke kantornya dengan semangat baru. Ia langsung mengumpulkan tim terbaiknya untuk mendiskusikan rencananya mendirikan yayasan. Ia menamainya Yayasan Pelita Hati, sebuah lembaga yang bertujuan membantu orang-orang kecil seperti Bu Lestari, lelaki muda di rumah sakit, dan mereka yang setiap hari berjuang untuk hidup. Yayasan ini menjadi mimpi baru bagi Pak Rendra, sesuatu yang lahir dari percakapannya dengan Pak Ahmad. Namun, keputusan itu tidak diterima dengan mudah oleh semua orang di perusahaannya. Beberapa mitra bisnis mempertanyakan alasannya. Pak Rendra, langkah ini terlalu idealis. Kita harus fokus pada keuntungan, bukan kegiatan sosial, kata salah satu dari mereka dalam rapat. Pak Rendra hanya tersenyum, namun suaranya tegas ketika ia menjawab, saya sudah memiliki cukup keuntungan. Sekarang giliran saya berbagi. Jika ada yang tidak setuju, saya tidak akan memaksa. Rapat itu menjadi awal dari perpisahan dengan beberapa mitra yang tidak sejalan dengan visi barunya. Tapi Pak Rendra tidak goyah. Ia merasa bahwa jalan yang ia pilih ini benar, meski harus kehilangan beberapa dukungan. Saya akan melakukannya sendiri jika perlu, ucapnya dengan mantap. Ia mengandalkan sumber daya yang ia miliki dan semangat yang ia dapatkan dari perjalanan bersama Pak Ahmad. Hari peluncuran Yayasan Pelita Hati menjadi momen yang penuh haru. Dalam acara sederhana itu, Pak Rendra mengundang karyawan, beberapa teman dekat, dan keluarga dari orang-orang yang pernah ia bantu bersama Pak Ahmad. Ketika ia berdiri di atas panggung kecil, ia berbicara dengan suara penuh emosi. Saya pernah lupa bagaimana rasanya berbagi. Tapi seseorang mengingatkan saya bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita bagikan. Di tengah pidatonya, ia melihat Pak Ahmad berdiri di antara kerumunan, tersenyum bangga. Setelah acara usai, Pak Ahmad menghampirinya. Pak Rendra, Bapak telah membawa terang baru bagi banyak orang. Saya bangga dengan apa yang Bapak lakukan, katanya sambil menepuk bahu Pak Rendra. Tapi saya hanya melanjutkan apa yang Bapak mulai, Pak Ahmad. Bapak adalah inspirasi saya, jawab Pak Rendra dengan tulus. Yayasan itu segera mulai bekerja, memberikan bantuan berupa modal usaha kecil, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan program pelatihan kerja bagi para buruh. Pak Rendra turun langsung ke lapangan, memastikan setiap bantuan tepat sasaran. Ia tak lagi melihat orang-orang kecil sebagai statistik atau angka, melainkan sebagai individu yang memiliki harapan dan mimpi. Suatu hari, dalam salah satu kegiatan yayasan, seorang anak kecil menghampiri Pak Rendra sambil membawa buku catatan usang. Pak, terima kasih sudah membantu saya. Sekarang saya bisa sekolah lagi. Suatu saat, saya ingin menjadi seperti Bapak, katanya dengan mata berbinar. Kata-kata itu menusuk hati Pak Rendra. Ia teringat bagaimana ia dulu bermimpi mengubah nasib keluarganya, dan kini ia membantu mewujudkan mimpi orang lain. Pak Ahmad, yang berdiri di dekatnya, menatapnya dengan senyuman lebar. Lihat, Pak, cahaya yang Bapak nyalakan kini menerangi begitu banyak orang. Jangan pernah padamkan itu. Pak Rendra mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa ia berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang benar. Beberapa bulan berlalu sejak Yayasan Pelita Hati berdiri. Pak Rendra merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Setiap hari, ia turun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan menyaksikan langsung dampak dari program yayasan yang ia jalankan. Kehidupan yang dulu hanya dipenuhi dengan transaksi bisnis kini berganti dengan momen-momen kebahagiaan yang sederhana. Pada suatu pagi, Pak Rendra kembali mengunjungi Bu Lestari, wanita yang pernah ia bantu membeli mesin jahit baru. Ia melihat betapa perubahan kecil yang ia berikan telah membawa dampak besar. Bu Lestari kini bisa menyekolahkan anak-anaknya dan membuka usaha kecil lainnya dengan modal yang lebih besar. Pak Rendra, saya tidak tahu bagaimana cara saya berterima kasih, katanya dengan mata berkaca-kaca, memeluknya erat. Pak Rendra tersenyum sambil mengusap bahunya. Bu Lestari, Bapak hanya memberikan sedikit bantuan. Yang hebat adalah usaha keras Ibu. Bapak hanya menyalakan sedikit api, dan Ibu yang menjaga apinya tetap menyala. Kata-kata itu membuat Bu Lestari menangis haru. Ia tahu bahwa hidupnya kini berubah karena orang yang peduli pada mereka. Seiring waktu, Yayasan Pelita Hati semakin berkembang, menjangkau lebih banyak orang. Di setiap kunjungan, Pak Rendra merasa bahwa ia sedang berbuat lebih dari sekadar memberi. Ia merasa bahwa membantu orang lain juga membantu dirinya untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari yang dulu dipenuhi ambisi dan kecemasan kini digantikan dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, tak ada perjalanan yang sepenuhnya mulus. Suatu hari, Pak Rendra mendapat kabar bahwa beberapa mitra lama perusahaannya ingin kembali bernegosiasi dan meminta ia kembali ke dunia bisnis yang lama. Mereka menawarkan kembali peluang besar dengan keuntungan yang lebih tinggi. Pak Rendra termenung mendengar tawaran itu. Meskipun ia tahu banyak orang menganggapnya sebagai pilihan yang menguntungkan, hatinya merasa berat. Malam itu, di teras rumahnya yang sederhana, Pak Rendra duduk seorang diri, merenungkan tawaran itu. Ia menatap langit yang mulai gelap, merasakan angin malam yang sejuk. Ia ingat kembali semua pelajaran yang ia dapatkan dari Pak Ahmad, yang selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita beri kepada orang lain. Pak Ahmad benar, gumamnya pelan, kehidupan ini tidak akan pernah cukup hanya dengan uang. Keputusan itu datang begitu saja, seperti aliran sungai yang tenang, tetapi pasti. Pak Rendra memutuskan untuk tetap berfokus pada yayasan. Ini adalah jalan saya, katanya dengan keyakinan dalam hati. Ia tahu bahwa ia tak bisa kembali lagi ke dunia lama, dunia yang dulu membuatnya merasa kosong. Kini, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati dalam membantu orang lain, dalam memberi tanpa mengharapkan imbalan. Esok harinya, Pak Rendra menemui para mitra bisnisnya dan dengan tegas menolak tawaran mereka. Saya sudah menemukan tujuan hidup saya, katanya, dan itu tidak ada di dunia yang dulu. Ia merasa lebih ringan setelah membuat keputusan itu, seolah beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Di hari itu, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang pengusaha besar, tetapi seorang manusia yang telah menemukan kedamaian sejati dalam hatinya.